Realisasi investasi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan tren yang sangat positif. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terus mendorong kebijakan hilirisasi, yaitu mengolah sumber daya alam di dalam negeri agar memiliki nilai tambah lebih tinggi. Total investasi tercatat mencapai Rp498, 8 triliun, tumbuh lebih dari 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sektor hilirisasi menyumbang Rp147, 5 triliun, menandakan meningkatnya minat investor terhadap industri pengolahan. Menariknya, investasi asing masih mendominasi dengan porsi lebih dari 50%. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia semakin meningkat. Sektor mineral menjadi penyumbang terbesar dengan komoditas nikel, tembaga, hingga bauksit sebagai primadona. Kondisi ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global. Tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, hilirisasi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Lebih dari 700.000 tenaga kerja berhasil terserap sepanjang kuartal ini. Pemerataan investasi pun mulai terlihat, dengan wilayah luar Jawa mencatat realisasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa. Capaian ini menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk bertransformasi dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang lebih kuat dan berdaya saing di masa depan. Ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melaporkan, realisasi investasi untuk kuartal 1 2026 mencapai Rp498,79 triliun. Ya, angka tersebut melampaui target yang ditetapkan, yakni Rp497 triliun, tercatat naik 7,22% secara tahunan. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melaporkan realisasi investasi untuk kuartal 1 2026 mencapai Rp498,79 triliun. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan yakni Rp497 triliun, di mana capaian investasi kuartal 1 ini tercatat naik 7,22% secara tahunan. Menurut Rosan, dengan realisasi investasi tersebut, tenaga kerja yang terserap mencapai 706.569 orang atau naik 18,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari nilai investasi tersebut, penanaman modal dalam negeri dan asing nyaris seimbang. Tercatat sebanyak 49,89% atau hampir 50% merupakan penanaman modal asing, yakni sekitar Rp249,94 triliun. Realisasi investasi di 2026 ini tadi di kuartal pertama saya melaporkan bahwa alhamdulillah tercapai pencapaian Rp498,79 triliun atau 100,36% dari target Rp497 triliun, dan itu adalah peningkatan 7,22% year on year-nya. Dan itu juga penyerapan tenaga kerja Indonesianya mencapai 706.569 orang atau 18,93% untuk year on year-nya. Jadi itu yang gambaran besarnya, walaupun tentunya saya juga menyampaikan dari penanaman dalam negerinya itu kurang lebih 49,89% atau sebetulnya hampir 50% sama dengan penanaman modal asingnya. Sementara dari sisi wilayah, investasi di luar Pulau Jawa masih mendominasi dengan 50,37%, sedangkan investasi di Pulau Jawa sebanyak 49,63% atau sekitar Rp247,53 triliun. Dari negara asal penanaman modal asing, Singapura masih menempati posisi teratas dengan realisasi sebesar 4,6 miliar dolar Amerika. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Kementerian Perindustrian angkat bicara terkait penerbitan aturan baru mengenai pajak kendaraan bermotor meliputi pajak untuk mobil listrik. Ya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE, Kementerian Perindustrian Setia Diarta menegaskan kebijakan Permendagri nomor 11 tahun 2026 tentang menghapuskan pembebasan biaya Rp0 untuk kendaraan listrik, baik pajak kendaraan bermotor atau PKB maupun bea balik nama kendaraan bermotor atau BNKB, tak berdampak pada penjualan kendaraan listrik yang saat ini tengah naik drastis. Meski demikian, Kemenperin tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak menunggu keputusan final dari kebijakan ini. Kemenperin berharap kebijakan ini tak berdampak pada penjualan kendaraan listrik di tanah air. Mudah-mudahan
eh, kenaikan ini tidak berimplikasi besar pada penjualan yang nanti akhirnya pada produksi mobil listrik. Ya, Kementerian Keuangan menyatakan akan mengkaji lebih dalam rencana penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk jalan tol sebelum kebijakan tersebut diputuskan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa kajian komprehensif tetap diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak yang merugikan khususnya bagi masyarakat pengguna jalan tol. Kementerian Keuangan akan mengkaji lebih dalam rencana penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN yang akan dikenakan untuk jalan tol dalam rencana strategis Ditjen Pajak 2025-2029. Kajian komprehensif diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak yang merugikan, khususnya bagi masyarakat pengguna jalan tol. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku dirinya belum mendalami rencana tersebut secara rinci. Namun Purbaya memastikan akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak guna memperoleh kejelasan dan menyelaraskan langkah kebijakan ke depan. Itu harusnya dianalisa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal. Saya nggak tahu sudah ada apa belum. Nah, berarti tapi sekarang katanya tiba-tiba ada banyak isu pajak, penambahan pajak sana sini. Saya belum baca, nanti saya lihat berarti lagi. Bapak nggak tahu itu perluasan pajak di Renstra itu, Pak? Paling nggak pada waktu dia ngumumkan dia belum memberitahu saya. Wacana penerapan PPN pada jalan tol sebelumnya tercantum dalam rencana strategis DJP 2025 hingga 2029. Rencana penerapan PPN pada jalan tol sebagai salah satu opsi perluasan basis penerimaan negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, emiten tambang PT Sinar Terang Mandiri Tbk atau MAIN tetap membagikan dividen meski laba bersih mengalami penurunan di sepanjang 2025. Ya, keputusan ini diambil dalam RUPS tahunan di Jakarta. PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 60,23 miliar rupiah atau setara 14,75 rupiah per saham. Nilai ini mencerminkan dividen payout rasio sebesar 30% dari laba bersih tahun buku 2025. Manajemen menyebut langkah ini sebagai komitmen memberikan nilai tambah bagi pemegang saham di masa awal pasca IPO. Sepanjang 2025, pendapatan perseroan tumbuh 11,8% menjadi 2,36 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didorong dua proyek baru, yaitu pembangunan jalan dan proyek penambangan di Sulawesi. Namun, laba bersih justru turun 34% secara tahunan menjadi 202,02 miliar rupiah dibandingkan 306,14 miliar rupiah pada 2024. Manajemen menjelaskan penurunan laba terjadi akibat fase ekspansi bisnis. Dua proyek baru yang dimulai di pertengahan 2025 belum memberikan kontribusi optimal, sementara biaya operasional sudah berjalan. Perseroan menilai kondisi ini hanya bersifat sementara dan kontribusi proyek diproyeksikan akan maksimal pada tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. PT Trisula Tekstil Industries Tbk menyetujui pembagian dividen sebesar 10 miliar rupiah atau setara 1,38 rupiah per lembar saham dalam rapat umum pemegang saham yang digelar pada 22 April 2026. Ya, dividen tersebut dijadwalkan akan dibagikan pada 22 Mei 2026. Direktur Utama PT Trisula Tekstil Industries Tbk, Karsongno Wongso Jaya mengatakan pembagian dividen didorong oleh kinerja positif perseroan di sepanjang tahun buku 2025. Perseroan diketahui mencatatkan laba bersih sebesar 12,57 miliar rupiah pada 2025, meningkat 9% secara tahunan. Sementara itu, untuk menjaga momentum pertumbuhan jangka panjang, perseroan terus mengoptimalkan seluruh lini bisnisnya, mulai dari manufaktur, seragam, distribusi, hingga retail. Sejumlah langkah strategis yang dilakukan antara lain efisiensi dan optimalisasi produk, restrukturisasi, serta modernisasi mesin guna menjaga kualitas, pengembangan produk inovatif sesuai kebutuhan pasar, serta pemanfaatan Trisula Innovation Center untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam Trisula Group. Pemerintah segera membangun Indonesia Financial Center sebagai mesin baru penarik investasi dan arus modal. Ya, upaya ini sebagai bagian dari langkah strategis di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah melihat momentum di tengah ketidakpastian global untuk mempercepat pembangunan Indonesia Financial Center sebagai mesin baru penarik investasi dan arus modal. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, langkah ini penting agar Indonesia tidak sekedar bertahan, tetapi mampu naik kelas dalam peta keuangan global. Luhut menegaskan bahwa langkah defensif saja tidak cukup. Indonesia perlu strategi ofensif untuk memanfaatkan pergeseran arus modal global. Salah satunya melalui pembangunan Indonesia Financial Center yang terintegrasi, modern, dan kompetitif di tingkat regional. Pengembangan pusat keuangan ini dinilai krusial karena dapat memperdalam pasar keuangan domestik, memperluas akses pembiayaan, serta mengurangi ketergantungan pada aliran modal jangka pendek. Selain itu, keberadaan Financial Center akan memperkuat posisi Indonesia sebagai hub investasi, seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk proyek infrastruktur, hilirisasi industri, dan ekonomi digital. Upaya ini juga akan berjalan beriringan dengan percepatan transformasi digital pemerintahan atau GovTech yang bertujuan untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Dengan ekosistem yang lebih transparan dan terintegrasi, Indonesia diharapkan mampu menarik investor global yang mencari pasar berkembang dengan fondasi kuat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.